Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Bursa saham kembali diramaikan oleh pergerakan penting dari sejumlah emiten lintas sektor, mulai dari IPO yang diburu investor, perubahan komposisi indeks global, hingga aksi korporasi strategis. Minat pasar terhadap saham-saham baru dan proyek energi berkelanjutan tampaknya semakin menguat. Hal ini sejalan dengan optimisme terhadap pertumbuhan sektor logistik, infrastruktur energi, dan properti premium. Sementara itu, aksi right issue dan ekspansi kapasitas energi hijau juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan kini tengah memperkuat fondasi bisnis jangka panjangnya. Di sisi lain, perubahan komposisi MSCI membawa dinamika baru dalam arus dana asing. Keseluruhan perkembangan ini menandakan pasar modal Indonesia sedang memasuki fase reposisi strategis dengan momentum penting untuk kita awasi. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler hari ini untuk Anda. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, diburu investor saham IPO PJHB. Oversubscribe 40,94 kali. Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk atau PJHB mencatatkan oversubscribe hingga 40,94 kali saat masa penawaran umum. Investor dengan pemesanan di bawah 100 juta hanya mendapatkan jatah 1 hingga 2 lot saja. Sementara investor besar mendapatkan 0,4 hingga 0,5% saja dari total permintaan. PJHB melebas 1,44 miliar saham baru dan meraup dana IPO 158,4 miliar. Komitmen pengendali Hero Gozali untuk tidak melepas saham selama minimal 12 bulan meningkatkan kepercayaan investor di pasar. Harga saham PJHB langsung menyentuh batas arah atau auto rejection atas saat listing. Sementara waran PJHB-W melesat hingga 39.100%. Waran dapat ditebus mulai 5 Mei 2026 dan saham terdaftar di papan pengembangan serta masuk sah daftar efek syariah. Berita kedua, apa bisnis BP? Perusahaan infrastruktur tambang, ini pemilik sahamnya. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP bergerak di bidang jasa infrastruktur energi dan pertambangan batu bara melalui sejumlah entitas anak. Bisnisnya meliputi penyewaan pelabuhan, fasilitas crusher, dan pengembangan infrastruktur logistik batu bara. BP juga memiliki kontrak pertambangan di Lahat, Sumatera Selatan, serta konsesi melalui Nusantara Mining Limited, Samarinda. Perusahaan ini berdiri pada 2007 dan pernah bekerja sama dengan Pertamina dalam proyek migas. Pengendali saham BP adalah PT Indo Tambang Perkasa dengan kepemilikan 19,39%. Adapun penerima manfaat akhirnya adalah konsorsium Halim Yusuf yang juga dikenal di bidang investasi dan keuangan. Berita ketiga, prospek Brand dan BRMS usai masuk MSCI. Analis menyoroti potensi adanya inflow. PT Barito Renewables Energy Tbk atau Brand dan PT Bumi Research Mineral Tbk atau BRMS resmi masuk Global Standard Index MSCI. Masuknya kedua saham ini berpeluang membuka arus masuk dana asing atau inflow tambahan. Analis Michael Yeo menyampaikan bahwa potensi inflow untuk Brand diperkirakan di sekitar 230 juta US dollar dan BRMS sekitar 190 juta US dollar. Adapun level teknikal penting masing-masing berada di level 9.125 rupiah untuk Brand dan 900 rupiah untuk BRMS apabila terjadi koreksi. Sementara itu, emiten lain yakni ICBP justru keluar dari MSCI Standard Index dan KLBF juga turun ke small cap. Perubahan komposisi indeks akan berlaku efektif pada penutupan perdagangan 24 November 2025. Dan ini akan berdampak pada adanya pergeseran alokasi dana pasif di level global. Berlanjut ke berita keempat, PGEO fokus kejar kapasitas 1,8 gigawatt di 2033.
Ini deretan proyek quick win-nya. PT Pertamina Geothermal Energy atau PGEO menargetkan kapasitas perpasang 1 gigawatt dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Dan target lain adalah 1,8 gigawatt pada tahun 2033. Strategi dilaksanakan melalui pengembangan pembangkit, industrialisasi hilir, dan produk energi di luar listrik. Kendati laba bersih tertekan karena beban finansial dan penyusutan, Perseroan menegaskan bahwa pengeluaran tersebut berorientasi dalam jangka panjang. Proyek-proyek quick win dipersiapkan untuk menambah kapasitas dan produksi panas buminya. PGEO mencatat peningkatan produksi di sejumlah wilayah. Emiten ini juga menjalin kerjasama dengan PLN Indonesia Power untuk mempercepat pengembangan 19 proyek panas bumi dengan potensi kapasitas mencapai 1.130 MW. Berita kelima, saham BUFA cetak rekor baru, melejit di hari perdana perdagangan HMETD. Saham PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUFA menyentuh level tertinggi sepanjang masa pada hari pertama perdagangan HMETD. Kenaikan terjadi di tengah right issue untuk memperkuat permodalan dan ekspansi aset. BUFA menawarkan 4,03 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp150 per saham, sehingga emiten properti ini berpeluang mengumpulkan dana segar sekitar 603,99 miliar. Pengendali BUFA yakni PT Nusantara Utama Investama berkomitmen menyerap seluruh HMETD dan sisa sahamnya tidak diambil pemegang saham lain. Sebagian besar dana akan digunakan untuk pelunasan akuisisi PT Bukit Permai Properti dan pengembangan lahan di kawasan Pecatu di Bali, termasuk pengembangan properti dan aset resort. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham Anda sepenuhnya berada di tangan Anda sendiri. Sobat investor, pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.